Saya punya suara jelas nggak ya? Jelas, jelas, jelas. Di saya jelas ini. Moga-moga di Cuan Troopers juga pada jelas. Kalau nggak jelas nanti boleh ditulis saja ya di kolom komentar ya, Cuan Troopers. Oke, Bro Ben, ini gimana nih kabarnya? Sehat? Portofolio sehat selalu? Sehat. Thank you nih sudah diajakin ngobrol-ngobrol sama Sukor dan juga tentunya moderator kece Mm-mm. kita nih. Keren banget hari ini bisa. Thank you, thank you banget. Kita juga happy banget nih ada sosok baru gitu ya untuk para cuan troopers yang bisa membantu meramaikan transaksi-transaksi yang menarik belakangan ini gitu ya. Kalau kita lihat kan marketnya kayak gitu. Minggu lalu turun, sekarang ditahan gitu ya di atas level 7.000, bahkan tadi sempat ke level 7.100. Nah, tapi sebelum kita ke mana ya, ke pergerakan indeks harga saham gabungan gitu ya, sebelum kita bahas market nih Bro Ben, kita tuh pengen tahu nih Bro Ben, boleh cerita dulu nggak, kita kenalan dulu nih dengan Cuan Troopers ini, mulai trading dari kapan sih, dan Bro Ben ini sebenarnya ada di mana nih sekarang nih? Oke. Selamat malam semuanya teman-teman dari Con Troopers, tentunya dari Sukor Sekuritas. Malam-malam juga tentunya buat seluruh teman-teman baik di Premium Billionaire maupun juga teman-teman rekan-rekan TikTok tadi ya, yang sudah disinggung sama Broden ya. Mungkin kita kita ketemu di TikTok ya. Sebenarnya buat yang belum kenal, mungkin kita kenalan dulu. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Saya Ben Spiria, founder dari Billionaire Saham. Jadi Billionaire Saham itu ya grup untuk edukasi aja sebenarnya. Kita ngobrol-ngobrol bareng, belajar itu ya. Dan juga kalau ditanya mulai dari kapan, sebenarnya saya anak kemarin sore juga ya, masih baru juga. Maksudnya di antara suhu-suhu lainnya, karena banyak banget yang namanya band-band semuanya ya. Bener-bener Om Ben juga ada ya. Jadi ya Om Ben ada di sini nggak ya? Kalau ada Om Ben jangan lupa ya Om Ben. kalau saya sama Om Ben itu suka ketemu sama-sama band ya. Iya, iya. Ya senior saya ya dari saham. 2019 Mm-mm. sebenarnya saya sudah terjun ke saham, tapi hanya ya sekedar kayak nggak tahu lah saham itu apa, ikut-ikutan orang mau minta belajar, nggak ada yang mau ngajarin kayak gitu ya. Kita nyari-nyari sumber sendiri, babak belur sendiri akhir di market seperti itu sampai corona waktu 2020 awal ya, waktu corona baru Mm-mm. masuk, habis kehantem karena market tiba-tiba hancur semua kayak gitu Drop, awalnya sih. iya betul, betul. Saya sekarang di Jambi domisilinya. Mm-mm. Oh, di Jambi. Kalau Wah, saya pikir di Jakarta loh. Super Bali dengan beli Ananta, jadi makanya bisa diajakin walaupun saya di Mantap. afiliasinya di Sukor Bali karena kebetulan beli Ananta juga di satu tim ya di grup, jadi seperti itu. Wah, gila, gila, gila. Seru. Seru banget, seru banget. Berarti kita satu circle lah ya. Satu circle untuk trading-tradingnya dan juga belajar-belajar sahamnya bareng-bareng. Oke, nah ini ada yang bilang suaranya putus-putus. Oh, oke. Nanti kalau koneksinya membaik pasti suaranya lancar. Nah, Bro Ben, ini berarti kan udah belajar trading saham kurang lebih 5 tahunan gitu. Ada nggak sih? 5 tahunan ya kurang lebih ya. Mungkin fokusnya hanya baru 1-2 tahun ini aja sih. Oh, benar-benar difokusin 1-2 tahun belakangan ini gitu ya, bareng komunitas dan lain sebagainya. Nah, mulai belajarnya itu bareng, mulai maksudnya kayak apakah mulainya itu langsung bareng komunitas atau sendiri dulu gitu memulai Soalnya untuk sendiri tradingnya? tuh karena Oh, gitu. kita kan cari-cari waktu itu maksudnya masih nggak ngerti ada grup-grup berbayar, terus modal kita masih terbatas kayak cuman modal 500 ribu 1 juta, anak-anak kuliahan lah kayak gitu ya, boro-boro mau masuk Mm-mm. ikut berbayar kan. Jadi uang-uang yang saya pikir wah modal aja trading baru 500 1 juta, waktu itu ikut-ikut kelas Iya, berbayar modal juga ya. Jadi saya iya. lebih Oh, bayar hari itu yang entah bener apa enggak, kan kita nggak kenal ya mentor-mentor, jadi saya lebih iya. percaya buku di hari itu. Jadi saya mulai beli buku, kan lebih murah ya, cicil 50 ribu, Mm, dan mm. YouTube kan banyak ya di internet. Awalnya sih dari situ sih mulainya. Oke, 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 menarik sekali ya mulainya sendiri gitu. Karena ada, kalau saya mulainya bareng-bareng sama temen gitu. Jadi
scalping bareng, nyangkut bareng gitu. Cuan-cuan juga bareng gitu ya. Jadi ya beda-beda lah ya gimana cara orang memulai. Tapi kan yang penting tradingnya kita dengan cara yang benar gitu ya. Soalnya kalau gue lihat ini Bro Ben memang lebih banyak ngelihat dari sisi teknikal gitu ya. Bener nggak sih? Lebih ngelihat sisi teknikal nih kalau mau apa namanya trading sahamnya. Oke, nah awalnya itu pertama kali saya belajar mulai dari satu dua orang dengan teman berdua, bertiga gitu ya. Yang Mm-mm. itu pertama adalah fundamental, pertama kali. Hmm. Pertama kali kita kagumi yang kita belajar, saya belajar langsung itu adalah Pak Lokeng Hong waktu itu. Jadi ketemu Oh, oke. Jambi ya di Mm-mm. kantor. Jadi yang saya tanya pertama kali itu Pak gimana bisa trading modal cuma 1 juta? Bukan trading, Mhm. kasih saham dengan Mhm. modal 1 juta tapi bisa besar miliaran kayak Pak Lokeng Hong gitu. Itu pertanyaan pertama, Hmm. sangat mustahil Mhm. kan bahwa saham ini modal yang kecil-kecil ya, apalagi kayak anak mahasiswa, kita baru anak pekerja gitu ya, modal masih terbatas. Nggak mungkin Mhm. miliaran tuh dalam waktu singkat tuh nggak mungkin gitu. Awal-awal Iya. kalau saya belajar saham, jadi saya hanya heran aja gimana saham itu apakah bisa. Yang saya dengar kan orang mulai modal dari ratusan juta, atau tanda kutip saya pertama kali dengar kata-kata saham itu adalah permainan orang kaya. Jadi cuma orang-orang Hmm. bisa cuan gitu di sahamnya. Kita retail-retail Mhm. ini donasi aja kan, donasi ke bandar gitu awalnya Iya, fundamental. iya, 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 iya. Konten Fundamental, belajar dari fundamental ya. ada yang ngikutin saya waktu 2019, itu konten pertama saya itu tentang bedah fundamental namanya, bongkar Mhm. bedah fundamental. Jadi kita belajar PBV, PER, itu yang saya belajar sampai Iya. saya belajar keuangan itu awalnya. Tapi karena market berubah terus kan ya, market berubah Mhm. terus, tidak relevan bahwa fundamental tuh kayak lama ya. Orang Mhm. bilang old ya, cara lama gitu, dan nggak bisa dalam waktu singkat itu kita bisa kayak orang sudah happy cuan gitu kan, banyak sekarang ya happy. Jadi saya belajar Iya, benar, benar, benar. teknikal waktu itu ya. Mhm. Nah, Semenjak masih masih kepake berarti sampai sekarang nih fundamentalnya. munculnya bintang-bintang baru kayak Mhm. Mas Om Ben, mulai dulunya awalnya dari investor ya fundamental, akhirnya jadi swing trader karena ngikutin Mhm. komando, sering live di Sukor, sering di Stockbit ya. Jadi mulai deh tertarik, wah ini swing keren nih. Ko Michael kan sering Mhm. share Iya. modal berapa minggu sudah bisa cuan 15%, 20% ya. Kayak Mhm. tertarik juga ya, trading tuh kayaknya seru juga kayak gitu awalnya. Mhm. Pertama kali ya Ko Michael, awalnya karena di Stockbit ya. Saya kan awalnya di lihat-lihat di Stockbit kayak gitu. Market berubah lagi, bintang-bintang kayak Mas Bekti muncul ya ketika kompetisi. Wah, ini lebih instan lagi, 1-2 menit sudah bisa cuan, sudah bisa cuan. Saya nunggu kayak mingguan tuh cuman pokoknya Oke. kadang 5% belum sampai TP udah BEP lagi kayak gitu. Jadi kayak dinamis banget. Kayak Oke, begitu. oke, oke. Terus Bro Ben mulai mulai trading investasi sahamnya itu mulainya itu dari berapa banyak capitalnya gitu. Bener nggak? Mulai dari yang kayak tadi Bro Ben bilang dari 1 juta atau mungkin dari 5 juta, mungkin 10 juta. Kalau saya pribadi waktu itu karena minimal deposit harus 10 juta, ya mau nggak mau saya nabung supaya bisa masuk gitu kan, supaya bisa buka akun rekening. Nah, kalau Bro Ben sendiri gimana nih? Oke, karena awalnya saya itu buka cari sekuritas yang tanpa deposit ya. Hari itu IPOT. Mm-mm. Premier Oke. itu deposit karena yang lain gede-gede ya, kayak pilih sekuritas harus minimal berapa juta, apalagi waktu itu Nah, PEG tuh bener. YP ya kan, tapi 10 juta nggak ada dananya ya. Saya mulai Heeh. pakai isi 100-200 ribu aja dulu, kayak iseng-iseng aja, anggap Mm-mm. aja 100 Mm-mm. ribu hilang pun ya sudahlah, saya pikir paling saya anggap aja kena tipu kan, investasi saya nggak ngerti kan saham itu Hmm. gimana. Jadi mulai Hmm. akhirnya nabung jadi 500 ribu, dari 100 ribu jadi 500 ribu, akhirnya wah seru juga nih cuan. Tapi kalau trading 500 ribu waktu itu saya cuannya cuma 5 ribu, 2 ribu perak. Saya pikir kapan kaya Hmm. trading cuma begini. Akhirnya apa, akhirnya naikin lagi sizingnya jadi Mm-mm. Hmm. 2 juta,
sampai ke 5 juta tuh. Wah, sudah mulai sombong tuh kan, market hari itu udah mulai sombong tuh. Kayak apa aja kok cuan ya, kok gampang ya saham, gampang banget ya pokoknya beli di Heeh. jual pas hijau, ah gampang nih, ini gampang lah ya kan. Kayaknya anak-anak SD juga bisa nih. Nggak taunya ya, kita belum tahu ada saham namanya gorengan. Sekarang lagi era-era sekarang Iya. ada saham jin ya. Sekarang kita sering sebut Mm-mm. saham. Itu kan nggak ngerti. Kita pemula aja orang bilang, "Ayo HK friend, HK bumi." Kan sebagai pemula pasti nggak paham ya. Kalau Iya. seperti itu kan. Jadi mulai ngerasain loss nih Bro Daniel, mulai ngerasain loss Mm-mm. kayak wah, ini kalau 5 juta kan 10% loss aja sudah 500 ribu ya. Mm-mm. Betul, betul. 10 ribu perak nih sekali kena rugi 500 ribu sakit juga. Apa yang saya lakukan Heeh. bukan, tapi yang saya lakukan adalah top up. Nah, Hmm. kesalahan pemula seperti inilah yang harusnya kita hindari. Kita ketemu loss, harusnya kita kecilin sizing, berarti secara kita mesti salah. Kalau kita udah Mm-mm. ketemu, malah saya naikin porto saya. Supaya apa? Saya top up lagi 10 juta. Kalau nanti cuan 10% kan sudah cuannya 1 juta. Udah ketutup rugi yang 500 ribu tadi ya kan. Gampang ya Iya, kan. Tapi betul, ternyata betul, betul. benar teman-teman. Jadi yang saya cerita itu adalah pengalaman saya di awal-awal yang salah. Kalau kena cut loss itu, kena rugi itu kan nyangkut ya. Nyangkut kan nggak bisa beli Mm-mm. apa. Ruginya 500 ribu tuh kena 10%. Biasalah pemula kan tidak mau stop loss. Sesuatu yang belum dijual kan Iya, masih floating loss katanya belum rugi. Yang saya lakukan adalah top iya. up. Entah top upnya Mm-mm. pakai apa ya, pokoknya top up aja deh. Entah minjam duit. Waktu itu saya gestun sih kartu kredit. Jadi itu cara-cara yang salah ya teman-teman ya. Waktu pemula Hmm. tahu. Jadi kayak wah ini bisa nih gampang nih, pasti naik nih. Wah, apa yang terjadi saya malah Mm-mm. ya saya masih waktu itu hancurnya di gorengan sih awal-awal. Oke. Karena memang trading yang apa ya namanya ya, trading yang benar itu harus pakai uang dingin gitu ya, secara teori. Kalau memang saya juga belajar kemarin dari sempat belajar dari Mas Bekti, itu katanya kalau kita belum bisa ngerubah duitnya yang berapa jadi berapa gitu, ya jangan di top up dulu gitu. Bener-bener bener. Ini bener nih berarti. Iya, iya, iya. Sejalan nih berarti ya teori-teori yang kita jalani sekarang ya, Bro Ben ya. Ini menarik. Nah, ini banyak banget nih kayaknya nih para fans-fansnya Bro Ben nih di kolom komentar. Halo, selamat malam semuanya. Ada Cornelius Bagas, ada Seno Kristianto, Aditya, Kroyes, Uli. Waduh, ini banyak banget nih yang meramaikan IG Live malam hari ini. Jangan lupa diajak teman-temannya yang lainnya untuk bisa bergabung juga sama kita. Tadi ada yang nanya juga nih Jambinya di mana. Nah, nanti Bro Ben cari tahu aja ya atau info aja gitu kalau misalnya pas lagi ada trabar gitu ya, trading bareng gitu. Jadi ya kumpul-kumpul mungkin Bro Ben bisa bikin acara tuh di Jambi tuh seru nih kayaknya rame banget nih di kolom komentar yang nanya nih. Oke, Bro Ben, terkait dengan swing sambil scalping. Sebenarnya Bro Ben ini suka yang mana sih gaya tradingnya nih yang mana sih? Swing atau scalping gitu. Karena kan ini berpengaruh juga dengan profil risiko kan. Kalau swing itu berarti ya bisa kita bilang agresif tapi sedikit moderat gitu. Tapi kalau scalping itu mah udah pasti agresif gitu kan. Oke, ini izin sebelumnya Bro Daniel. Teman-teman banyak Ya. yang bilang hilang timbul nih. Kalau di Mm-mm. suara saya apakah hilang timbul juga kalau memang Mm-mm. Agak emang agak putus-putus dikit sih. Mungkin ada kendala sama ininya kali ya, earphone-nya kali. karena kalau saya ganti device boleh izin ganti device nanti invite saya ulang boleh? Oke, boleh. Boleh banget. Jadi iklan dulu nih ya, iklan dulu sejenak ini. Baik ya teman-teman. Teman-teman Cuan Troopers, ya jangan beranjak kemana-mana karena Bro Ben mau ganti device sebentar, gitu ya, supaya kita semua enak dengerin suaranya gitu, supaya nggak hilang timbul. Dan para Cuan Troopers yang belum bergabung menjadi komunitas Cuan Troopers, jangan lupa untuk bergabung melalui eform.sukorsekuritas.com. Dan untuk Instagram Live pada malam hari ini, seperti biasa, Cuan Troopers juga bisa screenshot dan juga di tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bansfiria, tag ke saya dan Wiguna untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham karangan Bernardus Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas secara cuma-cuma. Ini ada
banyak sekali komentar-komentar dari rekan-rekan Cuan Troopers nih. Ada yang dari siapa nih? Dari siapa nih? ARB nih katanya dari Aditya. Kemudian ada Algir Saputra Kenagadai. Waduh, gimana nih? Gimana nih kabar portofolio teman-teman semua? Untuk pertanyaannya jangan lupa untuk dimasukkan di kolom question and answer gitu ya. Dan sambil kita menunggu, ini sambil menunggu Bro Ben. Oh oke, udah ini ya, udah request to join lagi. Langsung kita approve. Sambil menunggu Bro Ben, kita lihat juga bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan yang hari ini ditutup di zona hijau. Dan kalau kita lihat, emang pasar itu masih menanti rilis data inflasi kalau nggak salah malam ini di Amerika Serikat. Oke, Oke, nah ini gimana udah nih. suara saya? Ya, udah jelas. Nah, ini udah lebih enak nih. Ini ada dari komentar dari Firna underscore Marvilo. Sukor ada margin nggak? Ada ya. Jangan lupa langsung aja dihubungi atau mungkin bergabung di ifom.sukorsecuritas.com. Ini bergabung dengan kode referralnya Bro Ben nih. Boleh diinfo nih ke para cuan troopers yang mau bergabung. Yang ini nih, buat teman-teman yang belum punya akun Sukor ya, pakai link yang ini ya, bit.ly slash Mm-mm. mau Sukor. Wait, saya tulisin ya, mau Sukor. Boleh. Nah, Boleh, ini boleh, nih, boleh, boleh, boleh. Nanti saya pin ya. bit.ly slash mau Mm-mm. Sukor tuh. Ini ada ya. Ini saya pin sebentaran ya sambil kita diskusi ya. Oke, nah ini dia ya. Rekan-rekan cuan troopers bisa bergabung di sana. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Swing sama scalping. Pilih yang mana nih, Bro Ben? Oke, pertanyaan ini sebenarnya awal saya dapetin dari beberapa follower ya, beberapa follower yang sering lihat saya live TikTok. Saya itu sebenarnya Mm-mm. swing atau scalping, saya bilang. Dan pertanyaannya mungkin nggak kita bisa menjadi seorang hybrid traders gitu ya. Saya menyebutnya adalah hybrid trader, yaitu swing sekaligus scalpingan. Sebenarnya kayak gini sih. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila cuma punya satu RDN ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin swing sama scalping itu digabung tanda kutip Mm-mm. kalau di satu RDN. Jadi kalau beda RDN, nanti saya akan kasih tahu kenapa swing Hmm. scalping itu malah adalah teman match yang paling bagus gitu. Mm-mm. Yang pertama itu ya psikologinya. Contoh ya. Jadi kalau kita scalping itu selalu menyisakan porto di scalpingan itu tidak pernah menyisakan saham di porto, selalu clear end of day gitu ya. Iya. Kalau scalpingan pokoknya kita mainnya menitan kan ya. Cari yang jalan, jeder masuk 3 5 tik, cuan bungkus. 1 2 tik turun kita buang. Itu kan scalping ya. Itu prinsip dasar scalping harus tahu dulu. Jadi kalau Mm-mm. sebutnya scalping tapi kalau sudah dibikin 5 8 papan turun masih di hold itu mah bukan scalping, sudah pasti salah tujuan sudah. Jadi kalau yang Hmm. namanya scalping itu 1 2 tik turun itu sudah kita buang. Bahkan BEP aja kalau nggak jalan kita buang. Misal kita balik masuk nggak jalan dalam sekian menit, 10 Lepas. 15 menit sudah nggak jalan, ketemu ada barang jalan kita Mm-mm. BEP aja kita buang. Mm. Apalagi turun Walaupun sampai 1 2 tik. walaupun walaupun setelah kita buang dia terbang udah bodo amat, jangan Bodoh diikutin. amat. Bodoh Oh, amat. oke, 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 oke. Karena Mm-mm. ibaratnya scalping ini ya, ibarat teman-teman tuh jadi seorang sniper. Kita cuma punya Hmm. satu peluru, belinya juga all in. Jadi nggak ada tuh pakai cicil dulu, beli Iya. 2 papan, belinya HK, hajar kanan aja, buangnya juga hajar kiri. Jadi nggak ada kesempatan lagi waktu kita untuk kayak nanti terbang tahu gitu ya. Banyak trader kan pakai ilmu tahu gitu. Jadi 3 5 papan pun sudah cuan kita bungkus. Memang kita butuh presisi yang sangat tinggi kalau untuk scalpingan.